Halo, 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 halo semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pusam Sinar tahu bahwa kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Pada hari ini kita akan belajar ya. Hari ini belajar dengan Pusam Sinar di dalam pembelajaran agama Kristen. Nah, sebelum kita akan mulai pelajaran kita, seperti di kelas yang waktu lalu, kita biasanya selalu bernyanyi pujian penyembahan dan berdoa. Nah, untuk saat ini karena kita belajar di rumah, belajar secara online, ya kita terbatas waktunya ya. Kita tidak usah menyanyi, kita berdoa saja. Oke? Sudah siapkan hatinya? Sikapnya untuk berdoa? Yuk, Pusam Sinar pimpin doa ya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini dengan ucapan syukur kami karena berkat-Mu kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar Tuhan tentang keluarga. Pimpin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu supaya kami boleh mengerti pelajaran ini dan kami boleh bersyukur untuk keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran kami dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh tepuk tangan dulu bersama-sama? Iya, baik. Hari ini tema pelajaran kita di bab yang pertama itu berjudul tentang keluargaku. Siapa yang tidak punya keluarga di sini? Tidak ada. Semua anak-anak punya keluarga. Jadi bangga ya, bersyukur ya kita punya keluarga, dan keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kamu saat ini punya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara, itu luar biasa. Itu satu kebahagiaan yang kita miliki dan Tuhan anugerahkan pada kita. Jadi senang ya ada di dalam keluargamu ya. Amin. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Nah, mengenal keluargaku. Kamu sudah kenal belum keluargamu? Nah, sebelum kita akan masuk lebih jauh di dalam pelajaran kita tentang keluarga. Nah, ini adalah keluarga ya. Ini kalau lihat seperti ini gambarnya, pasti sudah tahu ini adalah keluarga atau family. Di dalam keluarga itu ada ayah, ini dia, ada ibu, kemudian ada anak-anak. Kalau lihat gambar ini, kira-kira keluarga ini bahagia apa tidak? Ya, bahagia. Mereka semua terlihat bahagia. Dari raut wajah mereka ya, mereka penuh dengan senang dan sukacita. Nah, Pusam Sinar berharap dan terus berdoa supaya keluarga anak-anak boleh menjadi keluarga yang bahagia ya. Nah, kita akan lihat ada keluarga juga yang ada di dalam Alkitab yang boleh kita lihat pada hari ini, yaitu keluarga Daud. Nah, keluarga siapa nak? Keluarga Daud. Keluarga Daud itu juga keluarga yang bahagia. Siapa yang tahu nama ayah Daud itu siapa? Jarang ya disampaikan ya. Walaupun misalnya kalian sekolah minggu, jarang ya menyebutkan nama ayah dari Daud. Yang biasanya disampaikan di dalam cerita-cerita sekolah minggu adalah Daud ya. Nah, ayah Daud itu bernama Isai, bukan Ishak ya. Isai. Nah, itu adalah nama ayahnya Daud. Kalau nama ayahmu siapa? Ya, itu semua tahu ya nama ayahnya. Harus tahu dong nama ayahnya siapa. Bukan bapak ya, itu panggilan. Nama ayah pasti ada. Nah, Daud juga punya seorang ibu. Ibu yang mengasihi Daud dan anak-anak yang lain. Namanya Nisefat. Itu adalah ibu dari Daud. Nah, ada apa ya dengan keluarga Daud ini? Keluarga Daud ini mereka ada keluarga besar. Ya, ada saudara laki-laki dari Daud, ada saudaranya perempuan dari Daud juga. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa ayah
dan ibu Daud ini mencontohkan atau meneladankan satu teladan yang baik. Apa teladan yang Isai ayah Daud buat atau teladankan bagi keluarga Daud? Yaitu Isai setiap hari mengajak anak-anaknya untuk bersekutu atau untuk apa? Berdoa dan juga membaca apa? Taurat. Kalau sekarang kita baca Alkitab di dalam keluarga. Nah ini yang ada di dalam keluarga Daud. Setiap hari mereka lakukan. Isai mengumpulkan anak-anaknya untuk apa? Berdoa dan membaca Taurat. Kemudian ibunya Daud, Nisebat, itu adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang untuk anak-anaknya. Kenapa? Ibu ini selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, termasuk makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ibunya menyediakan apa? Membuatkan baju-baju yang hangat untuk anak-anaknya. Penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan kerukunan. Keluarga ini menjadi keluarga yang hangat. Nah, anak-anak, apakah keluarga kita seperti ini? Amin. Mudah-mudahan ya, ayah mencontohkan sesuatu yang baik pasti ya. Ibu juga seorang yang penuh kasih sayang. Saudara-saudara juga harus saling memperhatikan. Nah, di dalam Alkitab juga kita akan lihat ya, di dalam keluarga ada anggota di dalam keluarga. Siapa aja? Siapa saja yang ada di dalam keluarga? Ayah, ibu, anak-anak atau saudara kita itu yang ada di dalam keluarga. Nah, di sini ada gambar, ada keluarga dari tokoh Alkitab, keluarga dari Bapak Abraham. Ya, ada apa ya dengan Bapak Abraham ini? Abraham ini adalah seorang ayah bagi Ishak. Nah, ini baru namanya Ishak, ya. Ya, Abraham ini bagi Ishak itu seperti pahlawan. Abraham itu seperti Abraham atau ayah bagi Ishak itu seperti pahlawan. Pahlawan itu berarti jagoan. Ya, jagoan, hebat, sama. Menurut Ishak, ketika dia perhatikan ayahnya, wah, dia kagum dengan ayahnya, yaitu Abraham. Karena apa? Abraham juga selalu mengajak Ishak untuk apa? Berdoa. Kemudian apalagi? Abraham juga mengajak Ishak, mengajarkan Ishak untuk memberikan persembahan. Nah, ini Ishak nih dan juga orang-orang yang ada di keluarganya Ishak atau keluarga Abraham. Mereka sama-sama beribadah. Nah, seorang ayah yang menjadi pahlawan itu adalah seorang yang bisa membawa keluarganya, membawa anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Ayah kita sudah seperti itu, nak? Sudah? Puji Tuhan. Terus doakan ayahmu supaya menjadi seorang pahlawan. Amin? Oke, lanjut. Ada lagi keluarga. Hana. Kalian kenal gak ini Hana? Kita sudah pernah belajar Hana ini ya. Hana ini waktu dia menikah dengan Elkana suaminya, mereka belum punya anak. Lama punya anaknya. Akhirnya yang dilakukan oleh Ibu Hana apa? Berdoa. Minta apa? Minta seorang anak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan dengarkan, Tuhan kabulkan doa Hana. Ya, Hana seorang pendoa, seorang yang mengasihi anaknya. Siapa anaknya? Anaknya bernama Samuel. Iya, masih ingat ya? Hana dan Elkana punya anak Samuel. Nah, Hana ini waktu berdoa, dia punya janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menganugerahkan anak kepadaku, aku akan menjadikan anakku itu menjadi pelayan di rumahmu. Jadi, ketika Tuhan Allah memberikan seorang anak kepada Hana, Hana melahirkan Samuel.
dalam usia yang masih kanak-kanak. Ini Samuel dibawa kemana? Ke bait Allah, bertemu dengan Imam Eli. Supaya apa? Dia diajar oleh Imam Eli di sana untuk bekerja di rumah Allah. Jadi bertahun-tahun Hana juga Samuel itu dengan keluarganya terpisah. Tapi Ibu Hana tetap mengasihi Samuel. Dia jahitkan baju untuk Samuel. Kemudian ada hari-hari tertentu dia pergi mengunjungi Samuel ke bait Allah. Ya. Ibu Hana sangat mengasihi Samuel. Didoakan terus Samuel dengan doa-doa yang tulus kepada Tuhan. Loh, anak-anak kelas 2, apakah ibu kita adalah seorang pendoa? Weh, luar biasa. Mama kita seorang pendoa. Nah, waktu kalian lihat ibu berdoa nih, kamu juga ikutan berdoa. Ya, supaya doa-doa kalian, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi senang ya, bangga ya kalau mama kita, ibu kita suka berdoa. Itu pasti keluarganya hebat. Nah, keluarga siapa lagi ya? Nah, di dalam keluarga ada siapa tadi? Ada ayah, ada ibu. Ayah itu harus menjadi seorang apa? Seorang pahlawan yang bisa mengajak keluarganya untuk dekat kepada Tuhan. Di dalam keluarga ada siapa lagi? Ada ibu. Seorang ibu itu harus apa? Penuh kasih. Ya, memperhatikan anak-anaknya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Itu adalah seorang ibu. Kemudian di tengah-tengah keluarga ada siapa? Ada saudara-saudara. Berarti saudara-saudara itu termasuk siapa? Ada kakak, ada adik. Nah, di sini contohnya ada Marta dan Maria juga Lazarus. Ini diambil dari kitab perjanjian baru ya, dan kisahnya. Nah, ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Mereka 3 orang bersaudara. Di sini berapa? Ada yang bersaudara 3 orang? Ada yang 2? Ada yang 1? Berarti anak tunggal ya? Ada. Di Alkitab juga ada yang anak tunggal. Ada yang 4 orang? Ada yang 5? Ada yang 10 enggak? Wah, enggak ada ya? Ada yang 8? Bu Samsinar ada 8 bersaudara. Rame deh. Ya. Nah, ini Maria, Marta juga Lazarus, mereka bersaudara. Tapi apa yang kita pelajari dari kehidupan bersaudara ini? Nah, mereka ada di kota Betania ya. Apa yang kita pelajari? Bahwa ketiga saudara ini mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyayangi. Emang tahu dari mana? Emang kisahnya apa? Nah, ini satu kali kakak Lazarus ini dia sakit. Tapi tidak hanya sampai sakit, Lazarus sampai dia meninggal, sampai dia mati ya. Lalu coba apa yang dirasakan oleh saudara-saudarinya Marta dan Maria? Pasti sangat sedih. Karena sedihnya kakak laki-laki mereka meninggal, mereka menangis menjerit. Lalu mereka ingin supaya Tuhan Yesus ada di sana. Lalu dengan berbagai cara mereka memanggil Yesus, ya, supaya saudara mereka bisa sembuh waktu sakit ya. Tapi waktu Lazarus sakit, kemudian Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus ini sakit. Tuhan Yesus nggak datang sampai Lazarus itu meninggal. Tuhan Yesus baru datang. Nah, waktu saudari-saudari Marta dan Maria tahu ada Yesus, mereka senang melihat ada Yesus, tapi juga ada rasa sedih. Kenapa coba? Ada senang, ketemu dengan Tuhan Yesus, sang pembuat mujizat. Tapi ada juga sedihnya, ya sudah terlambat Tuhan Yesus, saudaraku Lazarus sudah meninggal, bagaimana? Tuhan Yesus gak perlu lagi datang. Nah, kira-kira seperti itu, sedihnya seperti itu. Lalu mereka berkata terus kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sangat sedih atas kehilangan saudara laki-laki mereka, yaitu Lazarus. Lalu Tuhan Yesus melihat kesedihan saudari-saudari ini, Marta dan Maria. Lalu apa kata Tuhan Yesus?
aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. Lalu mereka pergi kemana? Ke kuburan Lazarus. Aku akan membangkitkan Lazarus. Benar. Waktu Yesus memerintahkan, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus itu bangkit dari kuburannya dan dia hidup. Luar biasa ya. Itu karena apa? Ada kedekatan ya, ada kasih di antara bersaudara ini. Nah, anak-anak, di dalam keluarga ada anggota keluarga ya, ada saudara-saudara kita ya. Antara saudara harus saling apa? Harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Yang kakak harus apa? Kakak harus melindungi adik-adiknya. Yang kakak harus apa? Menjaga adik-adiknya. Yang adik-adik harus apa? Harus mau diatur, harus sayang kepada kakak-kakaknya. Nah, kalau keluarga saling mengasihi, saudara-saudara saling mengasihi, maka keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Ayah bisa membawa keluarganya untuk berdoa pada Tuhan. Ibu juga mau berdoa dan juga mengasihi, melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Ya, anak-anak juga hidup di dalam kasih, maka keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia atau menjadi keluarga yang rukun. Tuhan suka keluarga yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan keluarga kalian? Kalian pasti mengenal keluarga kalian. Ayah gimana? Ibu gimana ya? Kakak gimana ya sama aku ya? Nah, melalui pelajaran ini kita boleh mengenal keluarga kita. Nah, supaya kalian lebih mengenal keluargamu, kalian boleh kerjakan ada tugas sederhana saja. Nanti membuatkan data keluarga. Data keluarga isinya apa? Ayah namanya siapa? Ibu namanya siapa? Terus alamatnya di mana? Kemudian ayah bekerja apa? Ibu pekerjaannya apa? Nama saudara-saudara kita siapa? Gampang kan? Iya. Nah, doakan supaya keluargamu menjadi keluarga yang bahagia. Kalau keluarga kita menjadi keluarga bahagia, Tuhan harus hadir di dalam keluarga kita. Puji Tuhan, ini pelajaran kita. Sayangi keluargamu, doakan keluargamu. Tuhan pasti ada dan hadir di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di akhir dari pelajaran kami. Kami sudah belajar tentang keluarga, bahwa keluarga adalah pemberian Tuhan. Terima kasih untuk ayah yang menjadi pahlawan bagiku. Terima kasih untuk ibu yang begitu mengasihiku. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang menyayangiku, yang memperhatikanku. Jadikan aku juga seorang anak yang mengasihi keluargaku. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak kelas 2, berkati guru-guru permata. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.